sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Poldanga, dikas poldanga danga, manoku siap nembak, poin kura ke oya, rai sopia pia setelan beskas poldanga, muraiku menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai capital of cost yang akan kami sajikan dalam sebuah video presentasi. Mari kita simak videonya. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pernah nggak sih kalian itu bertanya, sebenarnya berapa sih biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal? Apakah uang dari investor itu benar-benar gratis atau justru ada harga yang harus dibayar di baliknya? Nah, di video ini kami akan membahas lengkap dan menarik tentang cost of capital, termasuk salah satu konsep pentingnya, yaitu WACC, yang sering banget dipakai perusahaan untuk mengambil keputusan besar seperti investasi dan ekspansi bisnis. Tenang aja, kita nggak bakal cuman bahas teori kok, tapi juga kita bakal kasih contoh perhitungan biar lebih gampang dipahami. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya, karena di sini kita bakal kumpas tuntas dengan cara yang simple, jelas, dan pastinya nggak bikin kita ngantuk. Sebelum masuk ke inti materi, mari kita renungkan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah modal itu gratis? Jawabannya tidak. Setiap sumber dana baik untung maupun modal sendiri memiliki biaya yang harus ditanggung perusahaan. Tanpa memahami konsep ini, perusahaan bisa salah dalam mengambil keputusan investasi. Disinilah WACC berperan sebagai tolak ukur minimal return yang harus dicapai agar suatu investasi dinilai menguntungkan. Oke, selanjutnya ada cost of capital. Secara sederhana adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana. Dana tersebut bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama yaitu utang atau debt yang diperoleh melalui pinjaman bank atau obligasi dengan kewajiban bunga tetap. Dan yang kedua ada modal sendiri atau equity yang berasal dari pemegang saham dengan imbal hasil berupa dividen dan capital gain. Pemahaman atas cost of capital ini menjadi dasar pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Terdapat 3 jenis biaya modal yang perlu kita pahami. Pertama, cost of debt, biaya bunga yang dibayar perusahaan atas pinjaman atau obligasi, dihitung setelah dikurangi efek pajak. Kedua, cost of equity, tingkat pengambilan yang diharapkan pemegang saham, umumnya lebih tinggi karena menanggung resiko bisnis lebih besar. Ketiga, cost of preferred stock, dipendent, tetap untuk pemegang saham preferen yang nilainya berada di antara cost of debt dan cost of equity. Selanjutnya ada biaya utang atau cost of debit, yaitu biaya bunga yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur atau pemegang obligasi. Semakin tinggi resiko perusahaan, semakin tinggi bunga yang diminta. Dalam prakteknya, kita menggunakan rumus setelah pajak sama dengan KD after tax sama dengan KD dikali dalam kurung 1 minus T, karena bunga utang bersifat tax deductible, artinya bisa mengurangi beban pajak sehingga biaya efektifnya lebih rendah. Oke, selanjutnya di sini ada cost of equity, ialah imbal hasil minimum yang diharapkan oleh investor atau pemegang saham. Nilainya itu lebih tinggi dari cost of debt karena pemegang saham menanggung resiko yang lebih besar. Ada dua pendekatan utama di sini untuk menghitungnya, yaitu ada pendekatan dividen dan pendekatan CPM. Di sini ada pendekatan dividen dengan rumus G D1 bagi P0 ditambah G yang cocok untuk perusahaan yang rutin membayar dividen. Selanjutnya ada CAPM dengan rumus
Q sama dengan RF ditambah BE dikali buka kurung RM dikurang RF, di mana yang lebih akurat karena mempertimbangkan resiko pasar secara sistematis. Oke, selanjutnya apa itu WACC? WACC atau Weighted Average Cost of Capital adalah rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal yang digunakan perusahaan. WACC memiliki 3 jenis fungsi utama, yaitu sebagai dasar penilaian kelayakan investasi dengan membandingkan return proyek terhadap biaya modal. Selanjutnya sebagai acuan keputusan pendanaan untuk menentukan komposisi utama, utang dan ekuitas yang optimal, serta sebagai dasar evaluasi perusahaan dalam metode DCF. Oke, kita bakal lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu rumus WACC. Rumus WACC adalah WACC sama dengan E dibagi V dikali R ditambah D dibagi V dikali RD dikali 1 dikurangi T, di mana E adalah nilai pasar ekuitas, D adalah nilai pasar utang, V adalah total modal, E ditambah D, R adalah cost of equity, RD adalah cost of debt, dan T adalah tarif pajak. Intinya, setiap komponen modal dikalikan dengan bobotnya dalam struktur modal perusahaan lalu dijumlahkan. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan WACC. Nah, di sini mari kita lihat contoh konkretnya. Diketahui porsi utang 40%. Modal sendiri sama dengan 60%. Cost of debt sama dengan 10%, cost of equity sama dengan 15%, dan tarif pajak sama dengan 20%. Maka WACC sama dengan 0,6 dikali 15% ditambah 0,4 dikali 10% dikali 0,8 sama dengan 9% ditambah 3,2% sama dengan 12,2%. Nah, angka ini yang akan kita jadikan patokan dalam menilai kelayakannya investasi. Selanjutnya ada interpretasi hasil WACC. Bagaimana cara membaca hasil WACC 12,2% tadi? Jika retur suatu proyek lebih besar dari WACC, misalnya 18%, maka investasi layak dilakukan karena proyek menghasilkan nilai melebihi biaya modalnya. Sebaliknya, jika retur lebih kecil dari WACC, misalnya hanya 8%, maka investasi tidak layak karena tidak mampu menutupi biaya modal dan pemegang saham justru dirugikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan WACC. WACC memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama ada membantu pengambilan keputusan investasi yang akurat. Yang kedua ada mengukur efisiensi struktur pendanaan. Yang ketiga diakui secara global dan menggabungkan semua sumber modal dalam satu angka. Namun ada juga kekurangannya, yaitu bergantung pada asumsi yang bisa berbeda antar analisis, nilainya bisa berubah sesuai kondisi pasar, sulit dihitung untuk perusahaan yang belum go public, serta beta dan risk premium tidak selalu mencerminkan kondisi masa depan. Nah, kalian tadi udah nyimak kan videonya? Jadi di sini aku bakal bikin kesimpulannya. Jadi sebagai penutup, dapat kita simpulkan, cost capital adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana, baik dari utang maupun modal sendiri. WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya-biaya tersebut yang digunakan sebagai standar minimal kelayakan investasi. Dengan memahami konsep ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum.